Hujan turun deras malam itu. Lampu jalan berkedip temaram, jalanan hampir kosong. Seorang pria terduduk lemas di trotoar, napasnya berat, wajahnya penuh luka. Tangannya gemetar memeluk botol yang sudah kosong. Orang-orang lewat, tapi tak ada yang peduli. Tiba-tiba ponselnya menyala. Sebuah video dari anak perempuannya terputar tanpa sengaja. "Abi kapan pulang? Aku kangen." Pria itu terdiam. Air matanya jatuh bercampur hujan. Tak ada yang tahu. Dulu dia suami yang setia, ayah yang dibanggakan. Sampai 3 kebiasaan gelap menghancurkan segalanya. Dan malam itu menjadi awal dari azab yang tak pernah ia bayangkan. Hujan turun deras sejak maghrib. Jalanan kota kecil itu basah dan sepi. Lampu jalan berkedip redup, angin dingin menusuk sampai ke tulang. Di sudut trotoar dekat warung yang sudah tutup, seorang pria terduduk lemas. Bajunya kusut, wajahnya lebam, napasnya berat seperti menahan sakit. Namanya Raka. Tangannya gemetar memegang botol minuman yang sudah kosong. Sesekali ia batuk keras lalu menunduk, menahan pusing yang berputar. Orang yang lewat hanya melirik sebentar lalu pergi. Tidak ada yang mau repot. Tiba-tiba ponsel di sakunya menyala. Layarnya retak, cahayanya redup. Sebuah video terbuka tanpa sengaja. Suara anak kecil terdengar jelas di tengah suara hujan. "Abi kapan pulang? Aku kangen." Tubuh Raka membeku. Matanya menatap layar tanpa berkedip. Bibirnya bergetar. Ingatannya seperti ditarik paksa ke masa beberapa tahun lalu, saat rumah kecilnya selalu ramai suara tawa. Dulu hidupnya tidak seperti ini. Ia pernah jadi suami yang rajin bekerja. Pagi berangkat lebih awal, sore pulang bawa jajanan untuk anaknya. Istrinya selalu menyambut di depan pintu dengan senyum hangat. Hidup memang sederhana, tapi cukup. Makan bersama di meja kayu kecil jadi momen paling bahagia setiap hari. Semua berubah sejak ia bertemu lagi dengan teman lama. Awalnya cuma nongkrong santai. Ngobrol sampai malam, minum sedikit biar suasana cair. Raka yang dulu kaku jadi merasa lebih santai. Ia tertawa lebih lepas. Pulang lebih larut. Istrinya mulai khawatir, tapi Raka selalu bilang tidak apa-apa. Lalu datang ajakan lain. "Coba main kartu sebentar. Taruh uang kecil saja." Raka ragu, tapi gengsi menolak. Sekali menang, rasanya menantang. Sekali kalah, ingin balas. Malam makin panjang, uang belanja mulai terpakai. Ia pulang dengan wajah tegang, emosi mudah meledak. Belum selesai di situ. Dari pertemanan itu, ia kenal seorang wanita yang pandai merayu. Pesan singkat makin sering. Obrolan makin pribadi. Raka merasa diperhatikan, merasa dianggap penting. Ia lupa caranya menjaga batas. Rumah yang dulu hangat mulai terasa sempit. Obrolan berubah jadi bentakan. Anak perempuannya yang masih kecil sering terbangun saat orang tuanya bertengkar. Istrinya menangis diam-diam di dapur. Raka tahu ia berubah. Tapi setiap kali ingin berhenti, selalu ada alasan untuk mengulang. Stres kerja. Banyak pikiran. Butuh hiburan. Hingga malam ini. Dalam keadaan mabuk dan kacau, ia mencoba menyeberang jalan saat hujan makin deras. Lampu kendaraan menyilaukan. Klakson bersahut-sahutan. Lalu suara benturan keras memecah malam. Tubuhnya terpental dan jatuh menghantam aspal basah. Orang-orang mendekat, tapi hanya menonton dari jarak aman. Raka mencoba bergerak, namun kakinya terasa nyeri luar biasa. Napasnya sesak. Pandangannya kabur. Di sela rasa sakit, satu nama terucap pelan. Allah. Hujan terus mengguyur tanpa henti, sementara hidup Raka perlahan runtuh di tempat yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Suara hujan masih deras saat sirene ambulans akhirnya terdengar. Lampu biru memantul di genangan air. 2 petugas turun tergesa, memasang penyangga leher dan mengangkat tubuh Raka ke tandu. Wajahnya pucat, matanya setengah terbuka,
bibirnya gemetar menahan sakit. Di dalam ambulans, bau obat bercampur aroma alkohol dari napasnya. Salah satu petugas memeriksa tekanan darah sambil bertanya pelan, tapi Raka sulit menjawab. Kepalanya berat, telinganya berdenging. Yang terdengar hanya potongan suara dan detak jantungnya sendiri. Ponselnya jatuh dari saku celana. Layar retak itu masih menyala menampilkan foto istri dan anaknya. Petugas mengambilnya lalu mencoba membuka daftar kontak. Panggilan pertama tidak diangkat. Panggilan kedua ditolak. Panggilan ketiga baru tersambung, suara perempuan di seberang terdengar ragu. Ambulans tiba di rumah sakit daerah. Lorong instalasi gawat darurat terang dan dingin. Raka dipindahkan ke ranjang periksa. Perawat membersihkan luka di wajah dan lengannya. Dokter jaga datang cepat, memeriksa respons mata, memeriksa kaki yang bengkak parah. Tulang kakinya retak. Banyak memar di tubuhnya. Ia harus dirawat. Saat proses administrasi, petugas menanyakan keluarga penanggung jawab. Tidak ada yang langsung datang. Nomor yang dihubungi hanya bilang sedang di jalan tanpa kepastian. Raka terbaring menatap langit-langit putih dengan pikiran kosong. Beberapa jam berlalu. Ponselnya bergetar berkali-kali. Pesan masuk dari teman nongkrongnya. Gimana kabar? Bro besok jadi main. Pinjam dulu uangnya. Tidak ada satupun yang menanyakan kondisinya dengan serius. Tidak ada yang datang menjenguk. Menjelang subuh, seorang perempuan datang dengan wajah lelah. Rambutnya sedikit basah oleh sisa hujan. Itu istrinya, Nisa. Langkahnya pelan mendekati ranjang. Matanya sembab seperti habis menangis lama. Ia berhenti beberapa detik sebelum benar-benar mendekat. Raka menoleh pelan. Tatapan mereka bertemu tanpa kata. Banyak hal terasa menggantung di antara keduanya. Nisa tidak marah. Tidak juga tersenyum. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan kecewa yang dalam. Anak mereka tidak ikut. Dokter menjelaskan kondisi Raka dengan suara tenang. Butuh perawatan dan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Biayanya juga tidak ringan. Nisa hanya mengangguk pelan sambil memegang tas lusuh di tangannya. Setelah dokter pergi, ruangan jadi sunyi. Raka mencoba bicara, suaranya serak dan pelan. Ia ingin minta maaf, tapi kata-katanya terasa berat keluar. Nisa duduk di kursi samping ranjang tanpa menatap langsung. Tangannya sibuk meremas ujung kerudung. Di luar kamar, suara roda ranjang pasien lain berlalu lalang. Bau antiseptik terasa tajam. Waktu berjalan lambat. Beberapa saat kemudian, ponsel Nisa berdering. Ia menjawab singkat lalu menutupnya cepat. Tagihan kontrakan menunggak. Pemilik rumah sudah memberi peringatan terakhir. Uang tabungan hampir habis. Usaha kecil yang dulu dirintis bersama sudah lama tutup. Raka memejamkan mata. Dadanya terasa sesak bukan karena luka, tapi karena sadar semuanya nyata. Tidak ada lagi teman yang dulu tertawa bersama. Tidak ada lagi uang yang mudah keluar. Yang tersisa hanya masalah yang menumpuk. Pagi mulai datang membawa cahaya pucat dari jendela. Nisa berdiri pelan. Aku jemput anak dulu, katanya singkat. Raka kembali sendirian di ranjang sempit itu. Suara langkah menjauh di lorong terasa panjang. Ia menatap pintu yang tertutup perlahan, menyisakan ruang hening yang menekan pikirannya sendiri. Pagi di rumah sakit terasa sibuk. Suara langkah perawat, bunyi alat medis, dan panggilan antrean saling bersahutan. Raka terbangun dengan kepala berat. Cahaya matahari masuk dari selat tirai jendela, membuat matanya silau. Kakinya terasa nyeri saat sedikit bergerak. Ada penyangga terpasang rapat. Infus menetes pelan di samping ranjang. Ia menghela napas panjang, mencoba menerima keadaan. Seorang perawat datang memeriksa tekanan darah dan suhu tubuh. Nada bicaranya datar dan cepat. Setelah selesai, ia pergi tanpa banyak kata. Raka kembali menatap langit-langit. Ponselnya tergeletak di meja kecil. Baterainya hampir habis. Ia meraihnya pelan. Banyak pesan belum dibaca. Grup pertemanan ramai, tapi isinya candaan dan rencana main kartu. Tidak ada yang menyinggung kecelakaan semalam. Raka membuka kontak satu persatu.
Jarinya berhenti di beberapa nama yang dulu paling dekat. Ia ragu menekan tombol panggil. Akhirnya ponsel itu diletakkan kembali. Hatinya terasa makin kosong. Menjelang siang, Nisa datang bersama putri kecil mereka, Lala. Anak itu berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah bingung. Tangannya memegang boneka lusuh. "Abi," ucapnya pelan. Suara itu membuat dada Raka terasa sesak. Ia mencoba tersenyum, tapi wajahnya kaku. Lala mendekat perlahan lalu memeluk lengannya yang tidak diperban. Pelukan kecil itu hangat dan hati-hati. Nisa membantu menyuapi makan. Gerakannya tenang tapi berjarak. Tidak ada obrolan ringan seperti dulu. Hanya hal penting yang dibicarakan. Biaya rawat inap terus berjalan. Obat belum semua ditanggung. Motor satu-satunya sudah digadaikan bulan lalu. Tabungan sisa sedikit. Raka mendengarkan tanpa menyela. Setiap kalimat terasa seperti beban yang jatuh satu persatu. Ia sadar sumber masalahnya adalah keputusan yang ia buat sendiri. Siang itu dokter datang membawa hasil pemeriksaan lanjutan. Tulang retak butuh waktu lama untuk pulih. Raka tidak bisa bekerja berat untuk sementara. Ia harus kontrol rutin dan terapi. Setelah dokter pergi, kamar kembali sunyi. Lala duduk di kursi sambil menggambar di buku kecil. Sesekali ia menatap ayahnya lalu tersenyum tipis. Raka membalas dengan tatapan sendu. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nama seorang wanita muncul di layar. Raka panik dan cepat mematikan panggilan. Nisa melihat sekilas, tapi tidak bertanya. Sikap diam itu justru terasa lebih menyakitkan. Beberapa menit kemudian pesan masuk. "Kamu tidak apa-apa. Aku dengar kabar kamu kecelakaan. Maaf aku tidak bisa datang." Raka menutup layar tanpa membalas. Sore hari Nisa pamit pulang untuk mengurus rumah dan mencari pinjaman biaya tambahan. Lala ikut bersamanya. Sebelum pergi, anak itu melambaikan tangan kecilnya. Raka kembali sendiri. Langit di luar berubah jingga. Suara azan maghrib terdengar samar dari kejauhan. Ia menatap kosong ke arah jendela. Untuk pertama kalinya setelah lama, pikirannya tidak lari kemana-mana. Ia mulai melihat hidupnya dengan jelas. Tanpa pembelaan. Tanpa alasan. Ruang rawat itu terasa sempit, tapi cukup untuk membuatnya tidak bisa menghindar dari kenyataan. Malam datang pelan menggantikan cahaya senja. Lampu kamar rawat dinyalakan. Bayangan benda terlihat kaku di dinding putih. Raka masih terjaga, menatap langit-langit tanpa fokus. Rasa sakit di kaki datang hilang timbul. Setiap kali mencoba miring, nyerinya menjalar sampai pinggang. Ia meringis pelan lalu kembali diam. Perutnya lapar, tapi ia tidak selera makan. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini pesan dari pemilik kontrakan. "Besok terakhir ya. Kalau belum bayar, terpaksa keluar." Raka memejamkan mata kuat-kuat. Napasnya berat. Kepalanya dipenuhi hitungan biaya yang tidak sanggup ia selesaikan. Tagihan rumah sakit, kontrakan, kebutuhan harian, sekolah anak. Semua menumpuk tanpa jeda. Tak lama kemudian, panggilan masuk dari nomor yang ia kenal betul. Salah satu teman judinya. Raka menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Suara di seberang terdengar santai. "Bro, uang yang kemarin gimana? Gue lagi butuh." Raka terdiam. Ia menjelaskan kondisinya pelan. Bukannya simpati, yang datang justru nada kecewa. "Ya sudah kalau nggak ada. Kirain bisa bantu." Telepon ditutup sepihak. Raka menurunkan ponsel perlahan. Dadanya terasa kosong. Orang yang dulu tertawa bersama kini bicara seperti orang asing. Menjelang tengah malam, hujan turun lagi. Rintiknya terdengar jelas dari balik jendela. Udara makin dingin. Selimut tipis terasa tidak cukup menghangatkan. Di ranjang sebelah, pasien lain dijaga keluarganya bergantian. Ada yang menyuapi, ada yang memijat kaki, ada yang mengajak bicara. Raka menoleh sebentar lalu membalik wajah ke arah lain. Ia sendirian. Pikirannya mulai berjalan ke masa lalu yang selama ini ia hindari.
Wajah Nisa saat pertama kali mereka menempati kontrakan kecil. Senyum Lala saat digendong sepulang kerja. Suasana makan malam sederhana yang dulu terasa cukup. Semua momen itu hilang pelan-pelan sejak ia sibuk mengejar kesenangan sendiri. Raka menelan ludah. Matanya panas. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar lelah dengan dirinya sendiri. Di sela suara hujan, terdengar azan subuh dari kejauhan. Lirih tapi jelas. Raka menatap jendela yang mulai memudar gelapnya. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Allah. Tidak ada yang dramatis. Tidak ada yang melihat. Hanya seorang pria yang mulai menyadari betapa jauh langkahnya tersesat di ruang sunyi yang memaksanya berhenti. Pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Raka terbangun saat perawat mengganti infus dan memeriksa kondisinya. Kakinya masih dibalut penyangga tebal. Rasa nyeri belum banyak berkurang, tapi kepalanya terasa lebih jernih. Beberapa menit kemudian Nisa datang sendiri. Wajahnya pucat karena kurang tidur. Ia membawa tas kain berisi pakaian dan makanan dari rumah. Tanpa banyak bicara, ia merapikan selimut dan membantu Raka duduk lebih nyaman. Administrasi rumah sakit menelpon. Uang muka perawatan harus ditambah hari itu. Nisa keluar ruangan cukup lama untuk mengurusnya. Saat kembali, matanya terlihat merah. Ia bilang sudah mencoba pinjam ke beberapa orang, tapi belum cukup. Raka hanya menunduk. Rasa bersalahnya makin berat. Siang harinya dokter datang membawa kabar lanjutan. Raka perlu fisioterapi rutin setelah keluar dari rumah sakit. Proses pemulihan bisa berbulan-bulan. Artinya ia belum bisa bekerja seperti biasa dalam waktu lama. Setelah dokter pergi, Nisa duduk diam. Tangannya menggenggam hasil rincian biaya. Kertas itu sedikit bergetar. Kita harus pindah dari kontrakan, ucapnya pelan. Ibu minta kita tinggal sementara di rumahnya. Raka mengangguk lemah. Ia paham itu bukan keputusan mudah. Hubungan mereka dengan keluarga sempat renggang karena sikapnya selama ini. Menjelang sore, Lala datang dijemput tetangga. Anak itu langsung naik ranjang dan memeluk ayahnya hati-hati. Raka mengusap rambutnya pelan. Hatinya hangat sekaligus perih. Abi cepat sembuh ya, kata Lala pelan. Raka mengangguk sambil menahan air mata. Malamnya, ponselnya berbunyi lagi. Nomor yang sama seperti kemarin. Wanita yang dulu sering menghubunginya. Raka menatap layar lama sekali. Jarinya sempat bergerak, lalu berhenti. Panggilan itu dibiarkan sampai mati sendiri. Beberapa saat kemudian pesan masuk. Aku kangen. Kamu jangan lupa aku ya. Raka menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia lalu membuka galeri foto. Wajah Nisa dan Lala memenuhi layar. Foto sederhana di depan rumah kontrakan, foto ulang tahun kecil-kecilan, foto saat mereka tertawa tanpa beban. Raka menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut kehilangan keluarganya selamanya. Larut malam, saat ruangan mulai sepi, Raka meminta ponselnya pada Nisa. Maafkan aku, ucapnya pelan dan berat. Nisa terdiam. Air matanya jatuh tanpa suara. Tidak ada pelukan dramatis. Tidak ada kata panjang. Hanya dua orang yang sama-sama lelah oleh luka yang nyata. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas. Hidup terus berjalan seperti biasa, sementara di dalam kamar rawat itu, Raka mulai menata niat yang selama ini selalu ia tunda. Seminggu kemudian, Raka diperbolehkan pulang. Kakinya masih dipasang penyangga dan ia harus memakai tongkat untuk berjalan. Setiap langkah terasa berat dan tidak seimbang. Lorong rumah sakit yang dulu ia masuki dengan tandu, kini ia lewati pelan-pelan sambil menahan nyeri. Nisa menyelesaikan administrasi terakhir. Tagihan belum lunas sepenuhnya. Sebagian jadi utang yang harus dicicil. Raka melihat istrinya berbicara dengan petugas keuangan dengan wajah tegang tapi tetap sopan. Ia makin sadar, beban keluarga kini banyak dipikul Nisa. Mereka tidak kembali ke kontrakan. Barang-barang penting sudah dipindahkan oleh tetangga beberapa hari lalu. Sore itu mereka langsung menuju rumah Ibu Nisa di pinggir kota. Rumah sederhana dengan halaman sempit dan pagar besi yang mulai berkarat.
Ibu mertua menyambut tanpa banyak kata. Wajahnya datar, tapi pintu tetap dibuka lebar. Raka menunduk hormat saat masuk. Ia tahu dirinya sering mengecewakan keluarga ini. Kamar kecil di belakang jadi tempat istirahatnya. Kasurnya tipis, jendelanya menghadap tembok rumah sebelah. Tidak ada pendingin ruangan, hanya kipas angin tua yang berputar pelan. Tapi tempat itu cukup tenang untuk memulai lagi. Hari-hari awal terasa canggung. Raka lebih banyak diam. Ia belum terbiasa bergantung pada orang lain untuk hal sederhana. Mandi harus dibantu. Ke kamar mandi perlu waktu lama. Rasa tidak enak sering muncul. Nisa mulai berjualan makanan kecil secara online. Pagi menyiapkan pesanan, siang mengantar, malam mencatat pemasukan. Lala ikut membantu membungkus dengan tangan kecilnya. Rumah itu jadi lebih hidup oleh suara aktivitas mereka. Suatu sore, Raka mencoba berdiri sendiri tanpa bantuan. Tongkatnya sempat tergelincir dan tubuhnya hampir jatuh. Suara benturan keras membuat semua orang kaget. Nisa berlari menghampiri. "Aku bisa sendiri," kata Raka pelan, menahan malu. Sejak itu ia rutin menjalani latihan gerak sederhana dari panduan fisioterapis. Gerakan kecil diulang berkali-kali. Keringat keluar meski hanya beberapa menit. Prosesnya lambat dan melelahkan. Di sela waktu luang, Raka mulai merapikan isi ponselnya. Kontak yang tidak baik ia hapus. Grup pertemanan lama ia tinggalkan. Nomor yang dulu sering menghubunginya tidak lagi muncul di layar. Malam hari, ia lebih sering duduk di ruang tengah. Mendengar Lala belajar membaca. Mendengar suara peralatan dapur dari arah belakang. Suasana rumah sederhana itu terasa hangat dengan cara yang berbeda. Sekali waktu ia memberanikan diri ikut ke musala dekat rumah dengan langkah tertatih. Beberapa orang menoleh sebentar lalu menyapa ramah. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang bertanya macam-macam. Raka duduk lebih lama setelah ibadah selesai. Menatap lantai, menarik napas pelan. Hatinya belum sepenuhnya tenang, tapi ia tidak lagi lari dari kenyataan. Perubahan itu tidak instan. Tidak juga mudah. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Raka benar-benar mencoba berjalan ke arah yang berbeda. Waktu berjalan pelan tapi pasti. Sudah berbulan-bulan sejak Raka keluar dari rumah sakit. Tongkatnya kini jarang dipakai. Jalannya masih pincang sedikit, namun ia sudah bisa berdiri lebih lama tanpa bantuan. Pagi itu udara terasa sejuk. Raka duduk di teras rumah mertua sambil memandangi jalan kecil di depannya. Tangannya memegang ponsel sederhana yang ia pakai untuk menerima pesanan servis elektronik rumahan. Pekerjaan itu tidak berat, tapi cukup untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Dari dalam rumah terdengar suara Lala tertawa saat belajar bersama ibunya. Suara yang dulu terasa biasa, kini jadi hal paling menenangkan untuk Raka. Ia teringat masa saat rumah selalu dipenuhi ketegangan. Bentakan. Tangis. Pintu dibanting. Semua seperti potongan film yang memutar tanpa suara di kepalanya. Raka menarik napas panjang. Siang harinya ia pamit keluar. Bukan untuk nongkrong. Bukan untuk hal sia-sia. Ia menuju rumah orang tuanya yang sudah lama tidak ia datangi. Perjalanan terasa lebih jauh dari biasanya. Saat sampai di depan rumah sederhana itu, langkahnya mendadak berat. Ket dinding mulai pudar. Tanaman di teras tumbuh tidak rapi. Banyak waktu terlewat tanpa kehadirannya di sana. Pintu terbuka pelan. Ibunya berdiri terdiam melihat Raka. Rambutnya makin memutih. Wajahnya terlihat kaget sekaligus menahan rindu. Raka tidak sanggup bicara. Ia langsung berlutut pelan. Kepalanya tertunduk dalam. "Maafkan Raka, Bu." Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua penyesalan yang ia pendam akhirnya runtuh di depan orang yang paling sering mendoakannya. Ibunya gemetar lalu memeluk kepala Raka erat. "Pulang saja sudah cukup, Nak." Tidak ada ceramah panjang. Tidak ada kemarahan. Hanya pelukan yang menghapus jarak bertahun-tahun. Sore menjelang saat Raka kembali. Langkahnya terasa lebih ringan meski kakinya belum sempurna. Di depan rumah, Nisa sudah menunggu.
Tatapan mereka bertemu dengan perasaan yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Malam itu mereka makan bersama di lantai beralaskan tikar. Lauknya sederhana. Obrolannya ringan. Lala bercerita tentang cita-citanya. Nisa sesekali tersenyum melihat tingkah anaknya. Raka memandangi keluarganya lama. Dulu ia mencari kesenangan di luar rumah dan kehilangan semuanya. Kini ia menemukan ketenangan justru di tempat yang dulu ia abaikan. Setelah Lala tidur, Raka membantu Nisa merapikan dapur. Gerakan kecil yang dulu tak pernah ia lakukan. Tidak ada yang mewah, tapi terasa berarti. Sebelum tidur, ia duduk sendiri sebentar di ruang tengah yang gelap. Bibirnya bergerak pelan. Terima kasih, Allah. Bukan karena hidupnya sudah mudah, tapi karena hatinya tidak lagi lari. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Tidak ada suara ribut. Tidak ada kekacauan. Hanya suasana tenang yang terasa asing namun menenangkan. Perjalanan Raka belum sempurna. Masa lalunya tidak hilang. Tapi langkahnya kini punya arah yang jelas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa rasa gelisah. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Tulis di kolom komentar kalau kisah ini menyentuh hati kalian. Jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka cerita seperti ini.